Selamat ulang tahun Nyonya Tua. Kami dengan hormat mempersembahkan sebuah villa di Tangjeon. 1 rui giok lemak kambing. 5 mutiara bercahaya laut timur. 1 tusuk konde bulu raja bertabur permata. Teman mana yang telah mengirim hadiah semoga ini? Siapa di antara kalian yang bernama Tuan Jiang Linshou? Itu dia orangnya. Xiaolan. Hadiah ini. Apakah kamu benar-benar menyiapkan ini untukku? Waktunya sempurna. Ini suamiku. Jiang Linshou. Matanya. Dia tidak buta lagi. Xiaolan. Matamu sudah sembuh. Ya, meski mataku sudah pulih. Kekuatan internalku belum sepenuhnya pulih. Jadi semua ini. Ini hanyalah tanda terima kasih kecil dariku. Apa? Semua ini benar-benar dikirim oleh Linlan. Aneh. Mengapa Fan Pojun hanya mengirimkan hadiah yang begitu sepele? Harta karun ini jauh lebih berharga daripada milik tuan muda kedua Jian. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Jadi mata Linlan benar-benar sudah sembuh. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Ibu selalu tahu kamu mampu, Xiaolan. Kakak tertua, hadiah-hadiah ini dikirim oleh menantu perempuanku. Bagaimana menurutmu? Tidak kalah dengan apa yang dibawa suruhmu, bukan? Mustahil. Dia hanya seorang wanita buta. Dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk melakukan ini? Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Jika kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu, mengapa kamu mengemis sisa-sisa di keluarga Jing? Benda-benda ini jelas bukan kamu yang mengirimnya. Xiaolan, katakan yang sebenarnya. Kamu tidak boleh mengklaim sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jangan khawatir. Aku sudah meminta orang untuk menyiapkannya sebelumnya. Beranikan dirimu dan lakukan saja. Begitukah? Kita akan segera tahu. Tuan Jiang Linshou, semua ini dari Tuan saya dipersembahkan atas nama Anda. Untuk menghormati ulang tahun Nyonya Tua. Silakan periksa semuanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih, Xiaolan. Bagaimana dengan Fan Pojun? Mengapa dia tidak datang sendiri? Ci Eofan, apa hubungannya ini? Ada hubungannya dengan dia. Anda pasti istri dari Tuan Jiang Linshou yang disebutkan oleh majikan saya. Siapa tuanmu? Zheng Ying dari keluarga Zhig di Jiangzhou. Hadiah-hadiah itu bukan dari Linlan. Keluarga Zhang dari Jiangzhou. Keluarga papan atas yang baru bangkit itu. Jadi dia Nona Sheng. Kudengar dia sudah lama jatuh hati pada Jiang Linshou. Ternyata itu benar. Zhang Ying. Bagus sekali, Linlan. Kamu benar-benar berani mengklaim hadiah milik Nona Zhang. Hampir membuatku tertipu oleh orang sepertimu. Anak kedua, kau benar-benar harus mendisiplinkan menantumu. Mungkin tidak masalah jika dia hanya di rumah. Tapi jika hal ini tersebar, ini akan membawa aib bagi keluarga Jiang kita. Aneh, mengapa Fan Pojun belum juga tiba? Semoga Nyonya Tua panjang umur. Saya meminta maaf atas keterlambatan saya. Saya harap Nyonya Tua tidak tersinggung. Nona Sheng merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Jiang. Bahwa Anda dapat menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Jadi kau tidak berpura-pura lagi. Berhenti berakting ya. Belum puas hidup dari belas kasihan keluarga Jing. Kau kembali untuk makan gratis lagi. Kakak Lin Zhao, apakah kau suka hadiah yang kuberikan? Nona Sheng, hadiah yang Anda bawa terlalu murah hati. Saya tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak? Ini adalah gestur tulus dari Nona Sheng. Linshou, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Nona Sheng ini adalah... Saya berbicara mewakili kepala keluarga Sheng. Keluarga Sheng ingin menjalin aliansi dengan keluarga Jian melalui pernikahan. Saya meminta agar Nyonya Tua merestui persatuan ini. Mohon setujui pernikahan antara cucu perempuan Anda dan Tuan Muda Linshou. Nona Sheng, saya sudah memiliki istri. Istri apa? Jangan dengarkan dia semuanya. Linlan ini sampai beberapa waktu lalu hanyalah seorang yang dungu. Anakku tidak pernah benar-benar menikah dengannya. Benar hari ini.
Saya sebagai pemimpin keluarga yang akan memutuskan. Dia harus segera menceraikannya. Pilih hari baik. Dan menikahi Nona Xiang. Nenek, Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju, gara-gara kamu keluarga kami hampir kehilangan dividen. Dan Lin Zhou hampir kehilangan pekerjaannya. Apa kamu untuk tidak setuju? Seng Ying tidak layak. Aku merendahkanmu jika Lin Zhou menikahi Nona Zhang. Hidup akan 100 tidak 1000 kali lebih baik daripada sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Lin Lan, Lin Xiu adalah jiwa yang baik. Bahkan saat kamu buta, dia bersedia menghormati pertunangan dan menjadikanmu istrinya. Namun sekarang, setelah matamu sembuh, kamu tidak seharusnya menahannya lebih lama lagi. Aku tahu bahwa Lin Xiu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Itulah tepatnya mengapa aku tidak bisa berdiam diri dan membiarkan Xing Ying menikahinya. Apapun yang bisa dilakukan Xing Ying untuknya, akan kulakukan 100 kali lipat lebih baik. 100 kali. Dan siapa kamu yang berani bicara begitu? Lin Lan, matamu sudah sembuh sekarang. Kemasi barang-barangmu. Dan ini hal dari rumah keluarga Jiang. Nenek, si Aolan baru saja pulih. Jika nenek mengusirnya dari rumah sekarang, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Jika dia tidak bisa bertahan hidup, biarkan dia mati di tempat lain. Jangan membuat mataku sakit lagi. Segera selesaikan perceraian itu. Tentukan tanggal baik. Biarkan Lin Xiao menikahi Nona Xiang. Nenek tolong maafkan kakek es kepala Enku. Tapi aku tidak akan meninggalkan si Aolan. Kamu bertekad untuk melindunginya ya. Kalau begitu pergilah bersamanya. Jaga diri nenek. Cucu yang tidak berbakti ini pamit. CEU Group Tianning. Fan Pojun telah tiba. Sudahlah, hadiah yang kusiapkan sudah tiba. Hadiahmu. Ya, Cie Fan. Cie Fan orang terkaya di kerajaan naga. Si Eovan benar-benar datang. bahkan Fan Pojun datang. Sepertinya Nyonya Tua Jikeng. Koneksi dari tahun-tahun pertempurannya jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Jiang Linsu, cepat atau lambat kau akan jati milikku. Meskipun keluarga Jiang memiliki kekuatan dibandingkan dengan raksasa seperti grup Tianning, kita hanyalah semut. Mengapa Cie yang datang ke sini? Siapa lagi di sini yang bisa memiliki hubungan dengan grup Tianning? Pasti dia di sini untuk surau. Kurasa begitu. Keluarga Su dan si Elfan. Sedekat itu. Xiao Jin, kamu harus memperlakukan Nona Su dengan baik. Si Elfan, kehadiran Anda di kediaman Jiang kami sungguh merupakan kehormatan besar bagi rumah kami yang sederhana ini. Anda terlalu baik. Dengan menantu yang begitu luar biasa di keluarga Jiang, saya menantikan Nyonya Tua memberikan bimbingan kepada kami di masa depan. Ya, kami sangat senang dengan pertunangan ini. Juga sangat senang dengan pernikahan ini. Cie Elfan, apakah ini berarti surau akan dipromosikan? Ini pasti karena penguasa Yaohua yang mempromosikan Tuan Su surau. Xie Eofen, saya Suruh Putri Su Jianwei, Direktur Cabang Jiangzhou. Pada jamuan akhir tahun, saya bahkan mendapat kehormatan untuk bersulang dengan Anda. Baru saja seseorang mempertanyakan kedudukan surau di dalam grup Tianning. Mereka seharusnya bercermin terlebih dahulu. Surau, saya tidak mengenalnya. Tunggu Cie Elfan, bagaimana mungkin Anda tidak mengenal surau? Banyak orang bersulang untuk saya. Apakah Anda berharap saya mengingat mereka satu persatu? Bolehkah saya bertanya di mana Tuan Muda kedua Jiang? Tuan Muda kedua Jiang. Si Elfan, apa maksud Anda dengan itu? Tentu saja itu pasti Lin Xiuku. Selain dia, apakah keluarga Jiang memiliki Tuan Muda kedua Jiang yang lain? Lin Lan saat berada di hadapan Cie Fan dari grup Tianning. Apakah pantas bagimu untuk berbicara? Lancang sekali. Beraninya kamu. Beraninya kamu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Nona Lin. Ini, Cie Fan, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia hanyalah seorang wanita buta yang telah menjadi orang bodoh selama 3 tahun. Nona Lin, atas permintaan Anda, saya di sini mewakili Tuan Jiang Lin Xiao untuk memberikan hadiah yang berharga kepada Nyonya Tua. Semoga Anda berumur panjang seperti pinus dan cemara. Xie Eofen, Anda sungguh murah hati. Ibu lihat, ini adalah proyek rencana pembangunan utama grup Tianning. proyek strategis. Tingkat prioritas apa itu?
Itu berarti ini adalah proyek investasi utama untuk grup Tianning dengan anggaran tak terbatas. Jika keluarga Jiang mengikuti langkah mereka, bahkan jika kita hanya mendapatkan sisanya, keuntungannya akan sangat besar. Sangat besar memang. Xiaolan, sebenarnya siapa kamu? Tidak peduli siapa aku. Aku adalah istrimu. Terima kasih si Elvan. Anda terlalu baik Nyonya Tua. Karena hadiahnya sudah disampaikan, saya mohon pamit sekarang. Hati-hati di jalan si Elvan. Mungkinkah identitas Lin Lan saat itu bukanlah orang biasa? Lin Lan, apa hubunganmu dengan si Elvan? Mengapa dia begitu menghormatimu? Aku pernah menyelamatkan nyawanya di medan perang wilayah utara. Kamu menyelamatkan nyawanya? Pantas saja. Lin Su, kinerjamu sangat luar biasa. Kami akan membiarkanmu tetap pada posisimu sebagai direktur untuk saat ini. Ini konyol. Ibu, bukankah ini proyek strategis dari orang terkaya Chi Ikfan? Apakah ada masalah? Perhatikan baik-baik apa yang tertulis pada dokumen itu. Rencana pembangunan utama untuk lembah makam liar. Rencana pembangunan utama Rencana pembangunan utama untuk lembah makam liar. untuk lembah makam liar. Lembah makam liar adalah situs pemakaman massal. Chi Elvan adalah orang terkaya di kerajaan naga. Bagaimana mungkin dia mau mengambil kekacauan seperti ini? Si Elvan sangat berwawasan luas. Mungkin ada keuntungan lain dari tanah ini. Keuntungan? Manfaat apa omong kosong? Kontrak ini dengan jelas menyatakan bahwa jumlah yang diinvestasikan keluarga Jiang tepat sama dengan jumlah aset kita yang tersedia saat ini. Jika pendanaan dari grup Tianning tidak tiba tepat waktu, kapan keluarga Jiang akan melihat keuntungan? Lagi pula, jika grup Tianning menunda ini selama beberapa bulan, Bagaimana keluarga Jin bisa bertahan sementara itu? dan jika keluarga Jin bangkrut, akankah hasil ini dibayarkan? Dan kepada siapa itu akan dibayarkan? Dunia bisnis. Paman Jing, seperti medan perang, Anda harus memikirkan ini matang-matang. Hati-hatilah. Kamu benar-benar harus lebih waspada. Kamu Lin Lan. Keluarga Jiang telah bersikap sangat baik kepadamu, namun kamu benar-benar berani bersekongkol dengan orang luar untuk merancang skema melawan kami. Apakah posisi keluarga Jiang saat ini membuat kita layak menjadi sasaran si Elvan? Kamu, Jika kita tidak layak menjadi target si Elvan, lalu mengapa dia memberinya proyek sebesar itu? Nona Xiang Lin Lan, pernah menyelamatkan nyawa Chi Ikfan. Jika dia adalah penyelamatnya, aku bisa mengerti dia memberinya beberapa proyek biasa, tapi proyek strategi sebesar ini sekadar hutang budi penyelamat nyawa. Dari sudut pandang orang biasa, apakah itu masuk akal? Jika aku mengatakannya, maka itu benar. Memangnya kau siapa? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, Xie Elfen pasti sudah memanjakanmu sejak lama. Apakah dia akan membiarkanmu berakhir di keluarga Jiing, menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Keluarga Jiang selama ini sangat baik kepadamu. Namun kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menginginkan fondasi keluarga kami. Seseorang usir dia. Nenek, ini adalah kontrak yang didapatkan Xiaolan melalui bantuan yang menyelamatkan nyawa. Bagaimana nenek bisa memfitnahnya seperti ini? Kamu bertekad untuk melindunginya ya? Kalau begitu kamu juga bisa pergi bersamanya. Katak di bawah tempurung tidak akan bisa memahami luasnya samudra. Nyonya tua, jangan sampai Anda menyesal nanti. Lin Zhou, Lin Zhou, Lin Zhou. Biarkan mereka pergi. Aku ingin melihat dengan tepat bagaimana dia membuatku menyesal. Dalam perjalanan, Xiaolan pesanan dari Che Van itu. perintah Van Po Jun adalah tindakan yang agung. Percayalah padaku, aku akan segera membuktikannya. Xiaolan, aku percaya padamu. Wangi Kepala Biro Investigasi Khusus. Hanya saja keluarga Jiang sudah tidak puas padamu. Jika kamu melakukan ini, nenek hanya akan semakin membencimu. Aku tidak ingin kamu menjadi sasaran kemarahan semua orang. Lin Zhou, aku tidak peduli apa pendapat keluarga Jiang tentangku.
Aku hanya peduli padamu. Aneh mengapa orang ini terlihat seperti penguasa itu. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu dipecat sebagai direktur dan berakhir begitu bangkrut hingga sekarang hanya mampu membeli sepeda listrik? Jiang Chen ini bukan urusanmu. Keluar dari sini. Biar ku beritahu, kamu harusnya mencampakkan dia saja. Nyonya tua memperlakukanmu seperti ini. Semua karena dia bukan. Aku tahu aku telah mengecewakan Lin Shu, tapi aku akan membuat keluarga Jiang bangga karenanya. Bangga satu-satunya hal yang kamu bawa untuknya adalah penghinaan. Dan memberitahu Nyonya tua untuk tidak menyesalinya. Hal yang paling disesali oleh Nyonya tua adalah tidak bersikeras untuk menendangmu keluar lebih awal. Bersikeras untuk mengusirmu. Lihat, sebuah BMW. Aku baru saja menjadi direktur grup Jiang. Dan aku langsung membelinya. Jika saja kamu mendengarkan nenek dan mencampakkan beban mati ini, apakah kamu masih akan berjuang untuk mampu membeli mobil? Aku percaya pada Xiaolan. Nenek akan menyesali tindakannya karena dia. Jiang Linshu, kamu masih mempercayainya. Kenapa kamu tidak mencampakkannya saja? Dan menikahi Nona Sheng saja, bukankah itu akan lebih baik? Nenek tidak akan mendendam padamu lagi. Dan posisi direktur di grup Jiang ini juga akan menjadi milikmu. Bukankah itu penawaran yang bagus? Apakah kamu datang ke sini untuk melobi Bimi Xiang Ying? Kamu kembali dan katakan padanya, apapun yang aku Jiang Linshu inginkan, bisa aku dapatkan dengan kedua tanganku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Dan aku tentu saja tidak perlu mengemis bantuan. Jiang Linshu, kau akan menyesali ini. Nona Sheng masih bersedia menikahimu sekarang. Sekali kesempatan ini hilang, mungkin tidak akan datang lagi. Aku tidak membutuhkannya. Kau sangat keras kepala. Jiang Linshu, kau pantas mengendarai skuter listrik seumur hidupmu. Berita terkini, lembah makam liar di pinggiran utara Jiangzhou telah ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus yang baru. Lahan ini saat ini dikuasai oleh grup Tianning. Dan nilai pasarnya sedang melonjak tajam. Segera kembali untuk rapat keluarga. Kalian semua sudah melihat grup Jian. Berita tadi bukan? Ibu, begitu saya mendengar beritanya, saya langsung pergi ke hotel tempat perjamuan untuk mencari kontrak itu. Dan hasilnya? Saya tidak bisa menemukannya. Pasti kontrak itu sudah diambil dan dihancurkan oleh petugas kebersihan. Kontrak untuk proyek yang sangat berharga dihancurkan begitu saja. Ibu, siapa yang menyangka bahwa C.E. Fan akan berusaha sebegitu kerasnya untuk membalas budi? Lagi pula, bukankah ibu yang curiga duluan? Apakah aku menyuruhmu merobek kontrak itu? Pergi ke grup Tianning dan ambil kembali kontrak itu untukku. Ibu, dengan status saya, bagaimana mungkin saya bisa menghubungi C.E. Fan? Tepat sekali, Nenek. Kita sudah merobek kontrak itu. C.E. Fan pasti sangat marah. Apakah C.E. Fan bahkan mau memberikan kontrak itu kembali kepada kita? Apa gunanya kalian semua? Siapapun yang bisa mendapatkan kontrak itu kembali untukku akan mengambil posisi Jiang Qin. Nenek, Diam. Di keluarga Jiang milikku, posisi diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Lin Shu, bagaimana menurutmu? Nenek, Nyonya tua, paman tertua tidak hanya merobek kontrak itu. Dia juga mengklaim bahwa aku berkolusi dengan si Elvan untuk menginginkan warisan keluarga Jiang. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan kontrak itu kembali. Lin Len, sebelum ini, nenek yang sudah tua ini terlalu picik. Mengapa kamu tidak bertanya pada si Elvan? Apakah ada jalan keluarnya? Mengenai solusinya, ada satu tapi. Itu mengharuskan pelaku dihukum dan mengosongkan posisi direktur agar Lin Shou bisa menjabat sebagai. ibu ini tidak pantas, bukan? Diam jika kamu bisa mendapatkan kontrak itu kembali untukku. Itu tidak hanya posisi direktur grup Jiang saja. Aku juga bisa menunjukmu sebagai kepala keluarga Jiang berikutnya. Ayah, apakah ayah benar-benar akan diam saja dan membiarkan Jiang Linshu dan keluarganya bangkit kembali dan akhirnya menumpang kesuksesan kita? Saat C.E. Fan menyerahkan kontrak itu, dia berkata bahwa dia dulu bisa dikatakan adalah bawahan Jenderal tua Jian yang lama, dan bahwa ini hanyalah bentuk niat baik. Saya curiga kontrak ini hanya dikirim ke keluarga Jiang kita karena rasa hormat kepada Jenderal tua Jian. Lin Lan pasti tahu kebenarannya dan memanfaatkan reputasi Jenderal tua Jiang yang lama. Tepat sekali, ayah. Ayah harus pergi ke grup Tianning besok pagi-pagi sekali. Pergilah lebih awal. Baiklah, begitu saya mendapatkan kontrak itu kembali,
Saya akan lihat berapa lama lagi Jiang Linshou bisa berpura-pura. Kamu tidak sedang berada di Jiangzhou. Para atasan tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan konferensi mengenai pengembangan distrik khusus baru di Songjing. Namun mengenai urusan tuan muda kedua Jian, saya sudah mengurusnya. Baiklah, kalau begitu lanjutkan pekerjaanmu. Apakah CEO Fang sedang sibuk? Tidak juga meskipun dia tidak berada di Jiangzhou. Dia sudah mengatur segalanya. Aku hanya akan menemanimu saat waktunya tiba. Baiklah. Grup Tianning. Selamat siang, Tuan. Tolong aturkan pertemuan dengan CEO Fang untuk saya. Anda adalah Saya dari keluarga Jiang di Jiangzhou. keluarga Jiang dari Jiangzhou. Tuan Jing benar. CEO Fan sudah membuat pengaturan. Silakan ikuti saya. Baik. Silakan masuk. Halo CEO Wan. Wan Xing wakil CEO Grup Tianning. CEO The Jiang film was Che Ifan translated sudah and membuat pengaturan, narrated silakan. by M-Media. CEO Jiang ini draft awal kontraknya. Silakan luangkan waktu untuk meninjaunya. Beritahu saya jika ada perubahan yang diperlukan. CEO Fan secara khusus mengatakan bahwa dia ingin memastikan kemitraan ini memuaskan Anda sepenuhnya. Apakah dia pernah ke sini? Ya, 10 menit yang lalu, seorang Tuan Jing sudah berada di sini. Xiaowan, apa maksudnya ini? Bagaimana bisa orang lain tiba lebih dulu dari kita untuk menemui Xiaowan? Bukankah ini Jiang Linshou? Itu kamu? Apakah kau terkejut karena tipu muslihat kecilmu telah terbongkar? Apa yang kamu bicarakan? Kau harus bertanya kepada istrimu yang berharga itu. Sayangnya, kontrak untuk grup Tianning sudah ada di tangan saya. Ayo kita pulang. Saat nenek melihatmu, katakan saja padanya bahwa akulah yang ingin menjadi direktur. Kamu tidak boleh lagi memberikan kesan buruk pada mereka. Dan kamu? Tidak masalah lagi pula. Aku masih anggota keluarga Jiang. Mereka tidak akan benar-benar mengusirku. Percayalah padaku. Tanpamu, tidak ada yang bisa menandatangani kontrak ini. Ya, kerja bagus dengan kontrak ini. Keluarga Jiang kita pasti akan kembali ke jajaran keluarga papan atas di Jiangzhou. Lin Lan, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kamu menggunakan nama suamiku untuk pergi menemui orang terkaya si Elvan demi menipunya agar memberikan kontrak ini, lalu menghasut Lin Shou untuk mencoba merebut posisi direktur grup Jiang. Semua ini adalah kesalahanmu. Itu semua gara-gara kamu. Ibu, Lin Zhou adalah anak yang jujur. Bagaimana mungkin dia menginginkan posisi direktur? Itu semua ulah wanita ini bertindak atas kemauannya sendiri. Saya mengusulkan agar kita mengusirnya dari keluarga Jiing. Ibu, nenek, ini bukan salah Xiaolan. Akulah yang ingin menjadi direktur. Jika harus ada hukuman, hukum aku saja. Lin Shou, bahkan sekarang kamu masih melindunginya. Mulai hari ini, dividen keluargamu semuanya dicabut. Ibu, keluarga kita sepenuhnya bergantung pada dividen ini untuk bertahan hidup. Lin Zhou, cepat minta maaf pada nenek. Jika penghasilanmu tidak cukup, kau bisa keluar dan mencari bisnis. Bukankah kau masih punya skuter listrik butut itu? Jian Qin benar. Kapanpun kalian berdua membawa kesepakatan sebesar milik Jiang Qin, maka kalian boleh kembali bekerja. Apa yang kamu tertawakan? Nyonya tua Jiang, mengapa terburu-buru? Kontrak Jiang Chen ini bahkan belum difinalisasi. Tidak perlu terburu-buru untuk melemparkan kesalahan. Omong kosong. The film was Wakil CE translated Grup and Tianning, Wan Xin narrated memutuskannya by sendiri. M-Media. Apa yang belum diselesaikan? Mendapatkan draft kontrak itu bukan apa-apa. Sebuah kontrak memerlukan tanda tangan dan stempel agar mengikat secara hukum. Ini adalah kontrak yang diberikan langsung oleh CEO Wan. Apa yang bisa menghentikannya untuk ditandatangani atau disahkan? Jika aku bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Maka tidak bisa. Berhentilah berpura-pura. Jangan pikir kami tidak tahu bahwa kau menggunakan koneksi kakak. Jadi begitu pendapatmu. Fan Pojun, kontrak keluarga Jiang ini, jika tidak ditandatangani, maka harus ditandatangani oleh Jiang Linshou. Kau pikir dengan menggunakan koneksi kakak, kau bisa senaknya memerintah Chi Fan. Orang luar yang menggunakan nama keluarga Jiangku untuk menipu orang ke sana kemari. Seseorang
Usir dia keluar. Entah aku menipu atau tidak. Nyonya tua sebaiknya Anda menunggu. Besok saat kontrak ditandatangani, Anda akan tahu. Akan kukatakan sekali lagi, di masa depan, jangan sampai Anda menyesali ini. Baiklah, besok saat penandatanganan, aku akan mengadakan perjamuan besar dan mengundang keluarga-keluarga terpandang di Jiangsu untuk menyaksikannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu berniat membuatku menyesal. Fan Tua, Anda juga di Songji untuk rapat. Wang Tua, sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali, bukankah Anda yang bertanggung jawab atas proyek lembah makam liar? Anggap saja saya berutang budi pada Anda. Biarkan Jiang Linshou yang menandatangani kontrak keluarga Jiang. Mengapa orang ini tiba-tiba peduli dengan masalah ini? Mungkinkah Biro Investigasi Khusus miliknya telah melacak lokasi penguasa? Wang Tua, Jiang Linshou, apakah dia kerabatmu? Sama sekali tidak. Saya hanya kebetulan mendengar kabar dan ingin membantu keluarga Jiang. Dasar rubah tua. Biro Investigasi Khusus saya sudah bersusah payah melacak keberadaan penguasa. Kesempatan untuk mencari muka di depan penguasa ini tidak akan saya berikan begitu saja kepada Anda. Baiklah, kalau begitu saya serahkan kepada Anda, Fan Tua. Wang Yi, Kepala Biro Investigasi Khusus. Ya, dia saat ini sedang memperhatikan kontrak lembah makam liar dengan saksama. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa identitas penguasa telah terbongkar. Biro Investigasi Khusus posisinya belum jelas saat ini. Mungkin Jenderal Rahmat Hantu saat ini Shening akan segera tiba. Panggil Jenderal Surgawi Fowuli untuk datang ke Jiangsu. Ngomong-ngomong penguasa, bagaimana perkembangan penandatanganan kontrak dengan Wan Xin? Apakah berjalan lancar? Lancar. Wakil CEO Wan bahkan tidak mengenaliku. Dia menandatangani kontrak dengan orang lain. Apa? Menyebalkan. Wan Xin itu, dia bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana seperti ini. Pantas saja Wang Yi memohon kepada saya agar kontraknya ditandatangani oleh Jiang Linshou. Penguasa, saya akan segera terbang kembali ke Jiangsu dan menangani masalah ini secara pribadi. Tidak perlu. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Ya, penguasa. Wan Xie, mengenai kontrak keluarga Jiang, dengan siapa kamu menandatanganinya? Ci Ifan, saya memang sudah menandatanganinya dengan keluarga Jiang. Omong kosong, gunakan otakmu untuk berpikir, dan berpikirlah dengan benar sebelum bicara. Saya menyuruhmu agar kontraknya ditandatangani oleh Jiang Linshou. Dengan siapa di keluarga Jiang kamu menandatanganinya? Jiang Linshou. Aku mengerti sekarang. Aku akan segera memberikan kontrak itu padanya. Sialan. Keluarga Jiang berani menipu saya seperti ini. Mereka benar-benar tidak memandang grup Tianning sedikit pun. Semuanya. Ikuti saya ke konferensi pers penandatanganan kontrak keluarga Jiang. Lihat itu direktur baru keluarga Jiang, Jiang Chen. Jiang Dinghai adalah direktur utama. Dan Jing Chan adalah direktur. Sekarang grup Jing benar-benar di bawah kendali cabang pertama keluarga Jing. Ini dari cabang kedua. Ku dengar semua ini berkat menantu mereka. Konferensi pers penandatanganan kontrak keluarga Jiang. Aula perjamuan. Sekarang Jiang Linsu tidak hanya kehilangan posisinya sebagai direktur, tetapi juga menyinggung Nyonya Tua. Sekarang saya khawatir nasibnya bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Kamu tidak akan tahu, tapi pada jamuan ulang tahun Nyonya Tua terakhir kali, Lin Lan membuat Nyonya Tua sangat marah. Memiliki menantu seperti itu, tidak heran jika keadaan mereka tidak berjalan lancar. Kau dengar itu saudaraku? Dulu aku menasihatimu untuk menendang sampah menjijikkan ini keluar. Kamu tidak mau mendengarkan dan lihat sekarang. Semua orang di dunia tahu bahwa dia itu pembawa sial. Jiang Chen, jaga bicaramu dan tunjukkan rasa hormat. Tidakkah paman tertua kita mengajarimu cara berbicara yang sopan? Kamu, konferensi pers hari ini, Nenek tidak hanya akan mengumumkan kemitraan kita dengan grup Tianning, tetapi Nenek juga akan mengumumkan rencana masa depan untuk keluarga Jiang. Kalian dari cabang kedua, sebaiknya bersiap-siap. Aku ingin melihat, apakah kalian masih bisa bertindak sombong saat waktunya tiba nanti. Semuanya terima kasih telah datang hari ini. Saya punya kabar baik untuk dibagikan. Grup Tianning akan menjalin kemitraan yang mendalam dengan grup Jiang kami untuk mengembangkan proyek lembah makam liar. Bukankah lembah makam liar itu situs kuburan massal? Informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Lahan itu sekarang adalah zona khusus baru yang ditetapkan oleh pihak atasan. Dan harga tanah melonjak tajam. Kalau begitu, bukankah itu berarti grup Jiang
Baru saja mendapat durian runtun. Kita akan segera melesat. Tunggu sebentar. Wakil TL Grup Tianning, Wan Xin akan segera tiba di The sini film was translated untuk menandatangani and kontrak dengan narrated keluarga by Jiang M kami. Media. Jadi perjamuan hari ini, pertama untuk menyambut tamu kehormatan kita. Dan kedua, kemitraan ini terwujud berkat usaha tak kenal lelah putra sulungku Jiang Binghai dan cucuku Jiang Chen. Kerja keras mereka lah yang memungkinkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, ini juga merupakan perayaan bagi mereka. Ayan dan anak dari keluarga Jiang ini benar-benar memiliki kemampuan yang mengesankan. Tidak disangka mereka benar-benar bisa mengamankan grup Tianning. Melihat keluarga Jiang memiliki penerus yang begitu layak, Nyonya tua-tua ini merasa sangat puas. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menyerahkan keluarga Jiang yang luas ini kepada Jiang Binghai. Saya dengan ini menunjuknya sebagai kepala keluarga Jiang berikutnya. Jiang Binghai majulah dan sampaikan beberapa patah kata. Ibu, karena ibu telah mempercayakan beban ini kepadaku, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku akan bertanggung jawab kepada ibu dan mendiang ayahku di atas sana, serta kepada seluruh karyawan grup Jiang di bawah ini. Itu saja. Alasan grup Jiang bisa tumbuh begitu besar adalah karena kita memberikan penghargaan dan hukuman dengan jelas. Jiang Chen telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan ibu pasti akan memberinya penghargaan. Namun Lin Shao dan kamu Lin Lan telah menyalahgunakan nama ayah untuk bersekongkol dengan pihak luar dalam upaya menjebak keluarga Jiang kita. Dan kalian hampir menghancurkan kemitraan dengan grup Tianning. Kalian harus dihukum berat. Mulai hari ini, Lin Shou dikeluarkan dari grup Jiang. Dan semua tempat tinggal kendaraan serta hak yang diberikan oleh grup dicabut. Atas dasar apa bagaimana bisa Anda memperlakukan Lin Shou seperti ini? Bibi, apa gunanya bertanya pada ayahku? Bibi seharusnya bertanya pada putra Bibi dan menantu Bibi. Mereka setiap hari hidup menumpang pada keluarga Jiang. Hidup seperti sampah. Orang-orang seperti itu seharusnya diusir. Dasar wanita jalang, beraninya kau memukulku. Jiang Lingshou, lihat istri baikmu ini berani memukul putraku. Aku memukulmu karena kau memang pantas mendapatkannya. Kau tidak hanya memfitnah Lin Shou dan aku, tetapi kau juga bermulut kotor. Kau gagal mendidik putramu dengan benar. Jika kau tidak mendisiplinkannya sendiri, orang lain akan melakukannya untukmu. Ini keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Anak kedua, lihat menantu baikmu ini. Dia bahkan tidak menghormatiku sebagai orang yang lebih tua. Kurang ajar. Saya sudah bersabar denganmu berkali-kali. Namun kamu sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sepertinya kamu benar-benar tidak menghormati keluarga Jiangku sama sekali. Benar, Nenek. Kami hanya menandatangani kontrak. Dan dia ingin memukulku karenanya. Jika kita menandatangani kontrak-kontrak lain di masa depan, bukankah dia akhirnya akan membunuh seseorang? Itu mengerikan. Dan dia bahkan berani memukul orang yang berjasa bagi keluarga. Kami tidak bisa menoleransi perilaku seperti itu dari seorang menantu. Begitu angkuh, tepat di depan Nyonya tua. Ibu-ibu melihat semuanya. Keluarga Jiang kita benar-benar tidak boleh membiarkan perempuan yang seperti itu usir Lin Lan dari keluarga saat dia tidak stabil secara mental dan buta. Kami membiarkannya karena rasa kasihan, tapi sekarang keadaannya berbeda. Selama dia tetap berada di keluarga Jiang, kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Jika ini terus berlanjut, keluarga Jiang kita pasti akan hancur olehnya. Benar, Nenek. Saya juga setuju. Dia tidak hanya menyamar sebagai kakek, menipu orang-orang. Dia bahkan berani melakukan kekerasan. Siapa yang tahu hal-hal keterlaluan apa lagi yang mungkin dia lakukan nanti? Dia memakan makanan keluarga Jiang dan berani memukul pahlawan keluarga. Kenapa kita harus mempertahankan orang seperti dia? Dia hanya cemburu karena Jiang Chen berhasil mendapatkan kontrak untuk grup Tianning. Pasti Jiang Lingzhou yang menghasutnya untuk memukul Jiang Chen. Ibu lihat, ini adalah kehendak orang banyak. Nenek, tolong buat keputusan dengan cepat. Nenek, Xiaolan hanyalah seorang wanita. Jika Nenek mengusirnya dari keluarga Jiang seperti ini, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Lagi pula, meskipun dia sudah sadar kembali dan penglihatannya pulih, tapi bagaimana jika ada efek samping yang tersisa? Jika Nenek memaksanya keluar dari keluarga, apakah Nenek ingin membiarkannya mati di luar sana? Kalau begitu biarkan dia mati di luar sana. Apa hubungannya kematian orang luar dengan keluarga Jiang kita? Baiklah, jika keluarga Jiang bersikeras mengusir Xiaolan, maka aku akan pergi bersamanya. Dasar anak kurang ajar. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan keluarga Jiang kita demi bencana seperti dia? Keluarga Jiang memang makmur
dengan kekuasaan dan pengaruh. Dan dia adalah satu-satunya yang kumiliki. Xiaolan belum sepenuhnya pulih dari penyakitnya. Tanpaku, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Baiklah, jadi ini cukup baikku. Kalau begitu pergi sana bersamanya. Mulai hari ini jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Nenek, tolong jaga dirimu. Jangan biarkan ini mengganggu kesehatanmu. Jiang Linshou, mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa istrimu dan pergi? Apakah kamu ingin membuat nenekmu khawatir hingga meninggal? Lin Zhou, cepat minta maaf pada nenekmu. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kenapa harus bersikeras membawanya ke sini? Nenek, bukannya Lin Shou ingin membangkang, tapi aku tidak bisa melupakan ajaran kakek. Sejak aku Lin Shou menikahi Xiaolan, aku terikat untuk melindunginya seumur hidupku. Tenang saja, mereka akan kembali padamu cepat atau lambat. Mereka akan memohon agar kau kembali. Linlan, apa kamu belum menyadari situasinya? Bagaimana situasinya saat ini? Jika suatu hari nanti, aku datang merangkak kembali kepadamu, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Lin Zhou, Linshou, berhentilah pamer di sini. Ibu jangan marah. Tidak layak membuat ibu kesal karenanya. Kita akan menandatangani kontrak sebentar lagi, dan setelah itu selesai, kita bisa merayakannya dengan pantas. Nenek, tenang saja. Bahkan tanpa Jiang Linshou, nenek punya aku. Kemitraan dengan grup Tianning ini, ayah saya dan saya pasti akan membawa keluarga Jiang kembali ke puncak Jiangzhou. Kalian berdua adalah satu-satunya yang baik padaku, yang tahu cara merawatku. Wakil CEO Grup Tianning, Wan Xin telah tiba. Jie Wan, Anda akhirnya tiba. Mewakili seluruh staf kami, saya sampaikan sambutan hangat atas kedatangan Anda. Apakah semua orang di keluarga Jiang ada di sini? Ya benar sekali. Anda masalah apa Jie Wan? Lalu mengapa saya tidak melihat Tuan Jiang dimanapun? Tuan Jiang, Jiang Chem, kemarilah dengan cepat dan berikan penghormatan kepada CEO Wan. Halo CEO Wan, orang yang saya maksud adalah Tuan Jiang Linshou, bukan si penipu yang kamu bawa untuk sekadar melengkapi jumlah. Jie Wan, Lin Zhou tidak ada di sini sekarang. Bisnis yang menjadi tanggung jawabnya tidak ada hubungannya dengan kontrak ini. Masalah ini, apakah itu masalah? Saya tidak peduli dengan semua itu. Saya katakan, proyek hari ini, jika tidak ditandatangani, atau hanya bisa ditandatangani oleh Tuan Jiang Linshou. Wan, Jie Wan, Anda, apa maksud Anda dengan itu? Saya katakan proyek hari ini hanya bisa ditandatangani oleh Tuan Jiang Linshou. Jika Tuan Jiang tidak ada di sini, kontrak ini batal. Jie Wan, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan sebelumnya? Saya pikir Anda adalah Tuan Jiang Linshou. Itulah sebabnya saya bersedia berbicara dengan Anda. Jika tidak, menurut Anda siapa Anda? Jie Wan, mohon tunggu sebentar. Jie Wan, proyek ini, kita adalah mitra yang setara. Jika kontrak ini ditandatangani, ini akan menguntungkan kita berdua. Sikap Anda barusan agak terlalu agresif, tidakkah Anda berpikir begitu? Saling menguntungkan. Apakah keluarga Jiang Anda berpikir bahwa grup Tianning saya tidak mampu mendanai investasi kecil ini? Siapapun bisa melihat bahwa kontrak dari grup Tianning saya ini adalah pemberian untuk keluarga Jiang Anda. Jika tidak, mengapa kalian mengadakan perayaan ini? Jie Wan, mengenai hal ini, mohon izinkan kami mengadakan pertemuan internal terkait penandatanganan kontrak tersebut. Bisakah kami menundanya selama 2 hari? Di dunia ini, ada banyak perusahaan yang berebut untuk mendapatkan kontrak ini. Mereka pasti tidak akan mau menunggu 2 hari. Semua yang perlu kukatakan, sudah kusampaikan, Nyonya Tua. Sebaiknya Nyonya Tua memikirkannya baik-baik. Jie Wan, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta Lin Zhou datang ke sini sekarang juga. Bukankah Anda mengatakan grup Tianning memberikan kontrak ini kepada kita sebagai bentuk bantuan untuk orang tua itu? Ini, Jiang Chen pergi dan bawa Lin Zhou kembali ke sini. tapi aku sudah memberitahunya. Jika suatu saat nanti aku harus memohon padanya untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilnya ibu. Tidak ada yang memaksamu untuk mengatakan itu. Jika kamu tidak membawa Lin Zhou kembali, aku akan mencabut segala. Tangani. Linlan, kamu pembawa sial. Hari ini aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Jiang dengan paksa. Xiuyan, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dan katakan padaku. Sejak hari dia menginjakan kaki di rumah kita, apa kebaikan yang pernah dia berikan? Nah, sekarang jabatanmu hilang. Dividen sudah lenyap. Dan sekarang dia bahkan mulai memukul orang. Aku. Jiang Wuxiang, Lin Zhou, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, di rumah ini pilih dia atau aku. Pilih aku atau dia. Sudah, jangan bicara lagi. Sudah kukatakan sebelumnya, Nyonya Tua akan datang meminta kita kembali. Masih berpura-pura. Siapa yang tidak tahu kalau perkataan Nyonya Tua adalah mutlak? Kapan kamu pernah melihatnya menarik kembali ucapannya? Cukup. Kalau gagal kita cari saja tempat kerja lain.
Apa yang sedang kalian perdebatkan, Linlan? Dia hanya sedang emosi. Dan dia mengkhawatirkan Lin Xiao. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tahu ayah. Baiklah kalian berdua memang orang baik. Kalian berdua memihaknya. Kalian benar-benar percaya omong kosongnya ya? Jika nenek benar-benar bisa berubah pikiran, aku akan menulis namaku terbalik. Paman kedua, bibi kedua. Lin Xiao, apakah kalian semua di rumah? Bibi kedua. Untuk apa kamu datang? Kamu dan ayahmu itu sudah puas membuli putraku di hotel. Dan itu belum cukup. Kamu harus mengejar kami sampai ke rumah juga. Ini semua hanya salah paham. Aku dan Lin Xiao, kan sepupu, mana mungkin aku tega menindasnya. Mengapa kamu ada di sini? Begini, Lin Xiao dan aku adalah sepupu. Nenek tadi hanya sedang marah sesaat. Mana mungkin nenek benar-benar tega mengusirnya dari keluarga. Jadi nenek mengutusku untuk membawanya kembali. Benarkah? Lin Zhu, kalau begitu cepat kembali. Jangan buat nyonya tua menunggu. Tunggu. Ada yang tidak beres denganmu. Apa yang salah denganku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cie Wen, sudah tiba bukan? Kau tidak bisa menandatangani kontrak ini. Jadi kau tidak punya pilihan selain menelan harga dirimu. Dan memohon pada Lin Zhou untuk kembali. Saat memohon bantuan kau harus menunjukkan ketulusan. Kau perlu menunjukkan kerendahan hati jika meminta bantuan. Kau hanya datang dengan alasan asal-asalan. Dan berpikir bisa membujuk Lin Zhou untuk kembali. Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Linlan, jangan menguji kesabaranku. Kamu benar-benar ingin aku berlutut, bersujud dan memanggilmu ibu. Kalau begitu, Lin Zhou dan aku tidak akan kembali. Dan kami tidak akan menjadi penghalang mata bagi kalian, anggota keluarga Jiang. Tidak. Kalau kamu melakukannya, nenek akan mengambil kembali semua yang dimiliki keluarga kita saat ini. Biarkan dia mengambil semuanya. Bagus untuk kita. Apa hubungannya dengan Lin Zhou kita? Jika dia mengambil barang-barang keluargamu. Sejujurnya, Lin Xiao, kemitraan ini menyangkut masa depan keluarga Jiang kita. Kamu tidak bisa hanya diam saja melihat warisan yang dibangun kakek seumur hidupnya hancur begitu saja, bukan? Xiaolan, kita. lupakan saja. Aku tidak memintamu untuk berlutut dan memanggil kami orang tua. Berikan saja permintaan maaf yang tulus pada Lin Xiao, dan kami akan kembali bersamamu. Lin Xiao, tolong selamatkan keluarga Jiang. Dulu semua itu salahku. Semua itu salahku. Baiklah. Jiang Chen, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Baik. Jangan pernah mengincar Xiaolan lagi. Jiang Lin Xiao Linlan. Kalian berdua ingat ini baik-baik. Ayahku adalah direktur utama grup Jiang. Begitu kontrak ini ditandatangani, lihat saja bagaimana aku akan membereskan keluargamu. Lin Xiao sudah kembali. Lin Xiao, kamu sudah kembali. Nenek tadi hanya berbicara dalam kemarahan. Bagaimana mungkin aku benar-benar membiarkanmu meninggalkan keluarga Jian? Nona Lin, Tuan Jiang, halo. Saya Wan Xin, wakil CEO Grup Tianning. Terakhir kali kontrak diberikan kepada orang yang salah. Jadi kali ini, saya datang khusus untuk menandatangani kontraknya. Grup Tianning juga akan memberikan tambahan modal kepada grup Jian. Saat kontrak disusun terakhir kali, pertimbangannya kurang matang. Grup Jian memiliki aset yang terbatas. Bagaimana mungkin kami menginvestasikan semuanya sekaligus? Oleh karena itu, kami memberikan investasi pendamping untuk proyek ini. Dengan begitu, grup Jiang bisa terus beroperasi dengan normal. Bukankah ini sama saja dengan memberikan uang kepada keluarga Jiang untuk mencari keuntungan? Bisakah hal baik seperti itu benar-benar terjadi? Xiaowan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ya, ini adalah perintah yang disetujui langsung oleh CEO Fan. Tuan Jiang, jangan khawatir. Tanda tangani saja. Tunggu sebentar. Xiaolan, ada apa? Nona Lie, apakah Anda masih tidak puas dengan kontrak ini? Tidak sama sekali. Namun, meskipun Lin Xiao berniat kembali ke grup Jiang, dia hanyalah karyawan biasa. Aku khawatir. Dia tidak memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak sebesar itu, bukan? Benar, kontrak ini terlalu besar. Tuan Jiang hanyalah seorang karyawan biasa. Saya khawatir dia tidak bisa menandatanganinya. Saya dengar kontrak sebelumnya dirobek oleh CEO Jiang Dinghai. Nyonya tua, bagaimana menurut? Itu mudah diatasi. Jiang Dinhai tidak kompeten dalam pekerjaannya. Jadi dia sekarang dibebas tugaskan. Dari posisinya sebagai direktur utama grup Tianning, aku menunjuk Jian Lin Xiao sebagai direktur utama yang baru di grup Jian. Ibu, Nenek, Apakah ini sudah baik The sekarang? film was translated and narrated by M Media. Anda boleh menandatanganinya. karena kontrak sudah ditandatangani. Saya sudah menyiapkan jamuan ringan di restoran sebelah. Silakan mari bergabung dengan saya. Kita bisa membahas detail kerjasama kita lebih lanjut di sana.
Kami berhutang budi pada Anda Cewan. Ini. Gup Tianning sedang mengulurkan tangan perdamaian kepada keluarga Jiang. Tidak mereka menunjukkan niat baik kepada Lin Shou. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkinkah itu Lim Lan? Koneksi macam apa yang mungkin dia miliki? Mengapa semua orang memasang ekspresi seperti itu? Keluarga Jiang dan grup Tianning telah menandatangani kontrak hari ini. Tidakkah kita seharusnya senang tentang itu? Nona Xiang, apa yang membawa Anda ke sini? Nyonya tua, Lin Zhou sudah menandatangani kontraknya kan? Dia telah. Mungkinkah? Mungkinkah Nona Xian yang berada di balik semua ini? Tidak mungkin. Paman saya baru saja menjabat di Jiangju sebagai gubernur. Dia dan Seowan adalah kenalan lama. Saya hanya kebetulan menyebutkannya saat makan malam. Dan Seowan hanya mengatakan kontrak itu milik Lin Zhou. Jadi itu ulah Nona Xiang. Aku sudah menduganya. Lin Lan tidak memiliki kemampuan untuk hal seperti ini. Mulai sekarang, Jiangju akan menghormati keluarga Zing di atas segalanya. Sebenarnya, saya mengandalkan jasa Jenderal Tua Jing. Hanya saja sayang sekali Lin Zhou dan saya memang tidak ditakdirkan bersama. Jadi segala sesuatu terkadang tidak perlu terlalu kentara. Jika tidak, mengembalikan kejayaan keluarga Jiang ke tingkat atas bukanlah tugas yang sulit. Nona Xiang, niat baik Anda benar-benar merupakan berkah bagi Lin Shou. Fokus saja pada pekerjaanmu. Mengenai menyingkirkan Lin Lan, serahkan padaku. Nyonya tua, apakah serius? Tentu saja. Bagus, mulai minggu depan aku akan memberi Lin Zhou awal yang baru. Kepala keluarga Xiang dengan ini menyatakan, 1 minggu dari sekarang di restoran Mingyu, putri sulung keluarga Xiang Shengyin akan mengadakan upacara pertunangan dengan putra kedua keluarga Jiang Lin Shou. Gubernur, Xiao Yun Feng Gubernur Jiangsu yang baru. Anda sudah menunggu di sini selama 3 jam. Sheng Yun asisten Xiao Yun Feng. Tapi tokoh penting dari Kementerian Perang itu belum juga tiba. Mungkin Anda sebaiknya istirahat sebentar. Bahkan Shening, Jenderal Rahmat The Hantu film saat was ini translated mengandalkannya and sebagai tangan kanan. narrated by M. Media. Apakah kamu lelah? Tidak perlu. Kalau begitu kita akan terus menunggu. Bawahan Anda Xiao Yunfeng memberikan penghormatan kepada Jenderal Hall. Sudah cukup, tidak perlu formalitas. Saya telah menyiapkan perjamuan sederhana untuk menyambut Anda Jenderal Hall. Saya mengundang Jenderal Hall untuk berkenan hadir. Saya ada urusan mendesak. Hari ini tidak memungkinkan. Mari kita bicara di lain hari. Urusan mendesak apa yang dimiliki Jenderal Hall? Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya, Kim Suan Wakil Jenderal Hongguling. saya dengan senang hati akan memberikan hidup saya untuk melayani. Saya datang kali ini atas perintah Jenderal Rahmat Hantu. Jangan mencampuri urusan yang seharusnya tidak Anda ketahui. Ya. Kemana kita akan pergi, Jenderal Hall? Keluarga Jiang. Ya. Rintangan pertama ini telah terlewati. Dengan pencapaian ini, aku yakin Nenek tidak akan mengusirmu. Xiaolan, aku tahu kamu melakukan semua ini demi aku. Tapi di masa depan tolong jangan menempatkan dirimu dalam bahaya demi aku. Lin Shou, aku. Kamu memberikan hadiah kepada Nenek untukku. Dan kamu mengamankan kontrak ini untuk keluarga Jiang karena aku. Tapi semua ini hampir membuatmu dalam bahaya. Aku lebih memilih untuk tidak memiliki semua ini. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Aku mengerti. Itu bagus. Kita menjalani hidup untuk diri kita sendiri. Bukan untuk pamer kepada orang lain. Tidak masalah jika mereka memandang rendah kita. Yang penting adalah bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Lin Shou, Ada apa? tiba-tiba aku merasa haus. Bisakah kamu membelikanku sebotol air? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Bisa. Karena kamu sudah di sini. Keluarlah. Di bawah komando penguasa Yaohua, Jenderal Surgawi Hao Wuling melapor untuk bertugas.
Hao Wuli Jenderal Surgawi. Sudah 3 tahun berlalu. Bagaimana kabarmu? Penguasa, saya mendengar tentang mata dan pikiran Anda. Ini kesalahan saya karena datang terlambat. Seorang pria terhormat tidak mudah berlutut. Berdirilah. Ya, Ceritakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. dulu Anda melawan 18 dewa perang dari 3 kerajaan. Namun Anda dijebak oleh wanita itu Shening. Kemudian, dia dengan cepat naik ke posisi Jenderal Rahmat Hantu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Ambisi Shening tidak terbatas. Banyak dari saudara kita sengaja dijebak olehnya, atau bahkan dikepung dan dibunuh oleh pasukan sendiri. Sending, aku bersumpah The akan film was membunuhmu. translated Kamu and telah menderita narrated selama by tahun-tahun ini. Media. Itu bukanlah kesulitan. Meskipun banyak selama bertahun-tahun ini telah berpaling dari saya. Mereka semua mengira saya mengejar ketenaran dan kekayaan. Saat saya membelot ke Shening, namun hanya dengan melakukan itu, saya bisa memastikan keselamatan Anda. Hidup saya hidup Hao Wuli, bukan milik saya sendiri. Ini milik Anda dan ribuan saudara kita yang hidup dan mati bersama. Ketika hari kepulanganku tiba, aku pasti akan membersihkan namamu dari ketidakadilan ini dan membawa kebenaran ke permukaan agar semua orang melihatnya. Sekarang setelah pikiran Anda jernih penguasa, saya mendesak Anda untuk segera kembali ke Songjin, bongkar wajah asli Shening. Demi keadilan dan kedudukan Anda sendiri, Anda harus merebut kembali kekuasaan Anda. Sekarang bukan waktunya. Mengapa? Dulu kemenanganku tercapai karena aku memimpin dari depan dan memiliki kekuatan besar. Namun sekarang kekuatanku belum pulih. Apa yang bisa aku lakukan? Terlebih lagi mereka yang di atas sana tidak akan pernah mengizinkan seorang pria yang lumpuh untuk memegang posisi sepenting Jenderal Rahmat Hantu. Dan lagi aku masih memiliki hutang budi untuk dibayar. Anda berbicara tentang Tuan Jiang Linshu bukan? Tapi orang-orang di keluarga Jiang itu. Keluarga Jiang adalah keluarga Jiang. Lin Shu adalah Lin Shu. Bahkan seorang anak tidak akan menunjukkan baktinya di sisi tempat tidur dalam waktu lama. Untuk seseorang yang bahkan belum pernah ia temui dalam sebuah kontrak pernikahan. Jika aku tidak membayar hutang ini, hatiku tidak akan tenang. Dia telah melindungi Anda begitu lama. Itu memang kebaikan yang besar. Saya bersedia mengikuti Anda. Untuk membalas kebaikannya, saya akan melalui api dan air. Dan tidak akan ragu. Xiaolan. Sebaiknya kamu kembali lebih dulu. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. Ya, bawahan Anda akan diam-diam mengumpulkan pasukan Yahua. Hanya dengan satu kata dari Anda. Mereka akan berbaris ke selatan menuju Jiangzhou. Xiaolan. Siapa mereka tadi? Hanya orang-orang yang menanyakan arah. Lin Zhou, syukurlah kamu di sini. Bibi tertuamu telah mengundang kita makan malam. Pakaian ini terlihat cukup bagus. Jelas lebih baik daripada sepupu mudamu itu. Ayo pergi. Ayo. Restoran. Xiaolan. Apa yang salah denganmu? Bukan apa-apa. Lin Lan, begitu kita masuk fokus saja pada makananmu. Jaga mulutmu. Jangan pergi keluar dan mempermalukan kita. Lin Zhou, kamu bilang bibi tertuamu. Kita sebenarnya sudah tidak ada kontak lagi dengan mereka. Kali ini, aku curiga keluarga mereka pasti punya kabar baik. Mereka hanya ingin pamer. Untung saja kamu. Saya baru saja mulai menjabat di grup Jiang. Kalau tidak, aku bahkan tidak ingin datang. Ayo pergi. Xiuyan, kamu di sini. Yang kali bibi The tertua film was Jiang Linsou. translated Silakan and duduk. narrated by Lukian sepupu Media. muda Jiang Linsou. Lin Zhou, bukan maksud bibi tertuamu ingin menceramahimu. Tapi kenapa kamu membawanya serta? Apa? Dia tidak cukup makan gratis di tempatmu sendiri. Sampai harus datang ke sini untuk menumpang makan pada menantuku juga. Jadi ini sepupu iparmu itu? Saya tidak pernah mengakuinya sebagai sepupu ipar saya. Wanita buta dan bodoh yang bersikeras memaksakan diri masuk ke keluarga Jiang. Hanya dengan kontrak pernikahan yang sudah kedaluarsa. Dan sepupu saya, dia bersikeras mempertahankan orang yang tidak berguna ini. Saya curiga ada yang salah dengan otaknya juga. Mereka pasangan yang sempurna. Dia tidak terlihat buta bagiku. Namun, otaknya sepertinya memang agak tidak beres. Jika kamu tidak menginginkan mata itu lagi, aku tidak keberatan mencungkilnya untukmu. Xiuyan, bahasa macam apa yang digunakan oleh menantumu itu? Lin Lan, bukankah sudah kubilang di luar tadi untuk menjaga mulutmu? Ibu, apa yang ibu lakukan? Ini pacarnya Xiao Qiang kan? Menantuku tidak bisa menyaring ucapannya. Mohon maaf. Jiang Wuxian, ini tidak akan selesai begitu saja. Lupakan saja. Apa statusku? Apakah aku benar-benar harus menurunkan harga diriku untuk berdebat dengan seorang wanita? Aku akan melakukannya demi kamu dan bibi keduamu. Menantuku adalah orang yang benar-benar berkelas. Kalau bukan karena dia keponakan kakakku, apa aku bakal tahu siapa dia? Biar ku beritahu.
Cheng Yun kita sekarang adalah orang penting. Di kalangan kelas atas, bisa duduk semeja dengannya adalah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lin Xiu, jangan buang energimu untuk gonggongan anjing. Apakah itu tingkat kepentingan yang tidak akan pernah Anda sentuh seumur hidup Anda? Setelah makan malam hari ini, ingatlah untuk kembali dan membakar beberapa batang dupa lagi untuk leluhur Anda. Jangan melebih-lebihkan. Saya ini cuma asisten. Bukan siapa-siapa. Jadi dia cuma asisten. Tepat sekali Xiuyan. Kamu tidak tahu soal Cheng Yun kita. Kakak tertua. Kamu tidak tahu soal Lin Chu kita. Dia baru saja menegosiasikan kemitraan besar dan dipromosikan menjadi Direktur Utama Grup Jiang. Apa? Keluarga Jiang? Maksudmu keluarga Jiang dari mendiang Jenderal Jin Wuli? Ya benar, keluarga Jiang itu. Tapi bukankah keluarga Jiang itu selalu apa? Selalu memandang rendah keluarga kita? Memangnya kenapa kalau mereka memandang rendah kita? Lin Ju kita punya kemampuan nyata. Kalau tidak, kenapa mereka membiarkannya? Pergi ke grup Tianning dan menandatangani kontrak itu untuk proyek pengembangan lembah makam liar. Tanah di lembah makam liar itu, bukankah akan ditetapkan sebagai zona khusus yang baru? Dan proyek industri grup Tianning, mereka selalu menjadi nomor 1 di kerajaan naga. Memikirkan bahwa Lin Shou benar-benar berhasil mengamankan kerjasama mereka. GT itu artinya keluarga Jiang akan segera mendapat untung besar. Kamu tidak salah. Dan waktunya sangat pas. Apa maksudmu waktunya sangat pas? Benar, Cheng Yun kita di sini. Setelah dipindah tugaskan bersama atasannya, akan segera ditunjuk untuk jabatan resmi. Dia akan segera menjabat. Pindah tugas dari atasan. Ya, jangan dengarkan omong kosongnya. Asisten apa? Hanya mereka yang melayani sebagai asisten bagi seorang pemimpin, yang benar-benar merupakan lingkaran dalam terpercaya. Lalu siapa atasanmu itu? Dia adalah Gubernur Jiangzhou yang baru, Xiao Yunfeng. Cheng Yun, departemen mana yang kamu tempati lagi? Berkat kebaikan Gubernur, beliau ingin memberikan tanggung jawab lebih di pundak saya. Jadi beliau mengatur agar saya mengawasi urusan zona khusus yang baru. Bahkan jika putramu mengesankan, dia tetap harus melapor kepada menantuku. Baiklah Cheng Yun, kamu belum menyelesaikan ceritamu waktu itu. Siapa yang kamu jemput bersama Gubernur Zhao? Untuk seseorang di posisi Gubernur Zhao yang begitu berhati-hati, berapa banyak orang yang mungkin dia temui? Yang datang tidak lain adalah mantan jenderal di bawah penguasa Yahua, yang kini memegang komando tunggal pasukan Yahua, Jenderal Hu Wuli. Dialah orangnya. Kedua generasi dari Jenderal Rahmat Hantu mengandalkannya sebagai tangan kanan mereka. Statusnya sangat tinggi. Dan dia benar-benar orang kedua di komando dari Kementerian Perang. Jika Cheng Yun bisa menjalin kedekatan dengan seseorang seperti itu, bukankah itu berarti Cheng Yun beritahu kami, pada hari kamu menjemput jenderal bersama Gubernur Zhao, apa yang dikatakan Jenderal Hu? Jenderal Hu bilang saya cukup mengesankan. Dan dia bahkan bilang, dia ingin mengundang saya makan malam kapan-kapan. Kamu benar-benar menantu yang saya banggakan. Karena bahkan Jenderal Hu sangat menghargainya. Mungkin setelah Gubernur Zhao dipromosikan, kamu bahkan bisa menjadi gubernur wanita sendiri. Xiao Yun, kita semua satu keluarga. Jadi di masa depan, kamu harus mendukung Lin Zhou kita lebih lagi mulai sekarang. Bukan masalah besar. Tapi kalau dipikir-pikir, menantumu hanya berdiam diri di rumah sepanjang hari itu tidak bisa. Seseorang, meskipun mungkin tidak mencapai puncak, seperti Cheng Yun kita di sini, yang memegang posisi setinggi dan sekuat itu, setidaknya harus bisa menghidupi diri sendiri, meskipun hanya bekerja sebagai petugas kebersihan atau pelayan. Ibu, bagaimana ibu bisa membandingkan Lin Lan denganku? Bagaimanapun orang itu tidak sama. Memang tidak sama. Apakah ada pekerjaan untuk Nona Lin ini? Carikan saja dia pekerjaan yang mudah, biar saya pikirkan. Tapi Nona Lin, sepertinya dia tidak berpendidikan tinggi, bukan? Di tempat kita bekerja, bahkan seorang juru ketik butuh gelar sarjana. Kebersihan mungkin cocok, tapi tidak ada lowongan tersisa. Kalau tidak di bagian kebersihan, apalagi yang bisa dia lakukan? Penjaga gerbang Sun Tua baru saja pensiun beberapa waktu lalu. Jika Nona Lin tidak keberatan, mengapa tidak menjaga gerbang kita saja? Itu pekerjaan yang bisa dilakukan seorang wanita, meskipun reputasinya tidak terlalu bagus. Orang sering menyebut posisi itu anjing penjaga. Cheng Yang, jika kamu berani mengejek Xiaolan lagi, aku akan merobek mulutmu. Sepupu, jangan marah. Aku hanya mencoba membantu mencarikan Nona Lin pekerjaan yang cocok itu saja. Lin Xiu, jangan pedulikan anjing-anjing yang menggonggong. Lin Ju terlepas dari apapun. Cheng Yun tetap atasan langsung untuk area proyekmu. Sikap macam apa itu? Lin Lan, aku akan katakan sekali lagi. Kamu harus benar-benar memikirkannya. Itu tidak lebih daripada sekadar disebut anjing penjaga di belakangmu. Pekerjaan ini terlindung dari angin, terlindung dari hujan.
Sebenarnya cukup layak. Siapa kamu? Kamu pasti salah masuk ruangan. Monyet atau babi apa yang kamu bicarakan? Cheng Yun apa yang merasukimu? Jenderal Hu. Jenderal Hu. Jenderal Hu, benar-benar Anda. Anda terlihat sangat gagah. Tetaplah duduk, tidak perlu berdiri. Jenderal Ho. Istri saya kesehatannya sedang buruk. Mohon maafkan dia atas ketidaksopanannya. Tidak perlu formalitas seperti itu. Cheng Yun, kenapa kamu ada di sini? Gubernur Zhao. Gubernur Xiao, saya hanya sedang makan bersama keluarga. Sekadar makan sederhana. Cheng Yun, saya baru saja mengatakan bahwa untuk semua yang dia miliki hari ini, dia berhutang terima kasih kepada Anda berdua atas dukungannya. Dukungan. Dengan tingkat kemampuan yang dia miliki, apakah dia perlu kita untuk mendukungnya? Jenderal Hu, Anda, apa artinya ini? Saya kurang mengerti. Bagaimana Cheng Yun harus ditangani? Mohon berikan instruksi Anda, Nona Lin. Dia. Jenderal Hu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cheng Yun, bagaimana kamu bisa menyinggung Jenderal Hall? Cepat minta ampun. Gubernur Zhao. Sejak saya menemani Anda ke bandara waktu itu, saya bahkan belum pernah melihat Jenderal Hu. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang pelanggaran? Ini, mungkinkah Jenderal Hu salah paham? Bukankah Anda sangat menghargainya? Anda bahkan berencana mengundangnya makan malam. Mengapa tiba-tiba Ibu berhenti bicara? Apa? Kenapa saya tidak tahu bahwa saya akan mengundangmu makan malam? Apakah kamu benar-benar memiliki status seperti itu? Jenderal Hu, saya hanya sedang makan bersama keluarga saya. Saya tadi hanya asal bicara. Ya, saya pantas dihukum, saya pantas dihukum. Jadi Anda hanya menyombongkan diri. Jika kamu hanya sekadar makan bersama keluarga, saya tidak akan bersikap tidak masuk akal untuk mencampuri masalah sepele seperti ini. Namun bagimu untuk duduk di meja yang sama dengan Nona Lin sudah merupakan keberuntungan seumur hidup. Kamu tidak hanya kurang tahu berterima kasih, tetapi kamu bahkan berani bersikap tidak hormat kepada Nona Lin. Jenderal Hu, bagaimana ini bisa dianggap tidak sopan kepada Nona Lin? Perlukah saya membantu menyegarkan ingatanmu? Bukankah kamu baru saja mencoba membujuk Nona Lin untuk bekerja sebagai penjaga pintu di perusahaanmu? Jenderal Hu, Nona Lin yang Anda maksud, mungkinkah dia? Dia tidak lebih dari sekadar gadis buta dan bodoh dari keluarga Jing. Jaga bicaramu. Beraninya kamu berbicara begitu lancang. Lin Lan, saya minta maaf. Duduk di eselon atas. Namun kalian tidak memedulikan kami. Kerabat miskin kalian. Dan kalian menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Karena aku berhati sempit, aku harus melunasi setiap perhitungan. Menurutku hubungan keluarga ini sudah tidak layak lagi diakui. Terima kasih atas bantuan Anda. Gubernur Xiao, Anda mendengar semuanya bukan? Saya mendengarnya. Saya mendengarnya. Memerintah dengan kebajikan berarti merendahkan diri dan melayani rakyat layaknya hewan beban. Dan si Cheng Yun ini belum banyak naik pangkat. Berani menindas kerabatnya sendiri. Dan bertindak dengan kesewenang-wenangan. Jika dia diberi kekuasaan nyata, bencana macam apa yang akan terjadi? Prinsip ini tidak perlu orang kasar seperti saya untuk mengajarkannya kepadamu, bukan? Cheng Yun, kamu pikir posisi sebagai penjaga keamanan cukup bagus, bukan? Mulai besok, kamu akan bertugas sebagai penjaga itu dan menjaga gerbang. Gubernur Zhao, saya tahu saya salah. Mohon jangan paksa saya pergi dan menjaga gerbang itu. Saya tahu saya salah. Nona Lin, apakah Anda puas dengan keputusan ini? Mohon maaf telah mengganggu Gubernur Xiao. Saya asumsikan kalian berdua memiliki urusan penting untuk dibicarakan. Jangan biarkan masalah sepeleku menghambat urusan resmi Anda. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Rated by Apa kau M tadi Media. melihat
ekspresi mereka. Aku sampai tertawa terbahak-bahak. Jiang Yuan itu benar-benar sombong. Dia pantas mendapatkan nasib yang dialaminya. Tepat sekali. Tapi Lin Lan, kamu kenal Jenderal Hou? Saya pernah menunjukkan jalan kepadanya. Hanya menunjukkan jalan kepadanya. Baiklah, baiklah. Menunjukkan jalan padanya saja sudah sesuatu. Bisa berbicara dengan Jenderal Hu. Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Lin Lan, kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Kamu dan Lin Zhou sebaiknya pergi beristirahat. Jangan khawatirkan kami. Minggir. Hei, mau kemana kamu? Aku akan mencuci pakaian menantuku. Matahari pasti terbit dari barat. Kamu mau mencuci pakaian Lin Lan? Dan sebagai ibu mertuanya, apa salahnya aku mencuci pakaian menantuku sendiri? Bukan karena di meja makan tadi. Fakta bahwa Lin Lan membantumu benar-benar membuat mereka bungkam. Berhenti mencampuri urusan orang lain. Pergi baca koranmu saja. Lin Zhou, kamu masuklah lebih dulu. Aku hanya akan berjalan-jalan di sekitar lingkungan ini untuk meregangkan kakiku. Baiklah, jangan pergi The terlalu film was jauh. translated and Kembalilah sebentar narrated lagi by M. untuk makan Media. malam. Jangan khawatir. Baik. Bawahan Anda Wangi menghaturkan hormat kepada sang penguasa. Bangkitlah. Biro Investigasi Khusus. Mereka benar-benar mendapatkan informasi yang baik. Anda pasti sudah melacak lokasiku sejak lama, bukan? Melaporkan penguasa. Saya tidak berani lanca untuk mencari tahu. Saya hanya mengetahui bahwa Hou Wuli juga telah menemukan lokasi penguasa dan sudah bertemu dengan penguasa. Anda tidak bisa tinggal di Jiaoshou lebih lama lagi. Saya akan mengatur agar Anda segera dikirim ke tempat lain. Tidak masalah. Hou Wuli tidak mengkhianatiku. Jika bukan karenanya, aku takut tidak akan bisa bertemu kalian semua lagi. Maksud Anda, dia yang membawa Anda ke sini. Itu bagus. Kamu dan Hou Wuli, serta semua penderitaan yang telah kutanggung adalah ulasan Ning. Perhitungan ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Saya siap menyerahkan nyawa saya untuk ini. Lin Zhou. Dia adalah kawan seperjuangan lamaku. Wang Yi. Halo. Ibu telah ditangkap. Apa? Ruang interogasi. Karena penggunaan kartu hitam tanpa izin. Pencurian. Dokumen identitas Kementerian Perang. Dengar Bibi. Bibi benar-benar tahu cara memilih orang untuk dicuri. Aku tidak mencurinya. Saat aku sedang mencuci pakaian untuk menantuku, aku menemukannya di sakunya. Omong kosong. Ini adalah kejahatan serius. Katakan yang sebenarnya sekarang. Anda tidak memiliki tingkat izin untuk hal ini. Keluar dulu. Masalah ini melibatkan rahasia negara kerajaan naga. Orang ini sekarang berada dalam tahanan Biro Investigasi Khusus. Ibu. Lin Zhou. Tolong aku. Ibu sangat takut. Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku tidak akan pernah melihatmu atau ayahmu lagi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Sungguh itu tak terbayangkan. Xiaolan. Komisaris polisi itu baru saja mengatakan bahwa kartu hitam ini dicuri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat aku berada di pasukan Yaohua, aku melumpuhkan seorang musuh. Kartu ini adalah trofi. Sesuatu yang kusimpan sebagai kenang-kenangan. Sebuah kenang-kenangan. Lalu, bagaimana dengan identitas ini? The film was translated and narrated by M. Media. Saat masih di militer, identitas penguasa Yaohua sangatlah vital untuk mencegah musuh mengetahui identitas asli penguasa. Jadi, setiap orang diberi satu. Kami semua mengaku sebagai penguasa Yaohua. Anda lihat, cara terbaik untuk menyembunyikan seteguk air adalah dengan menjatuhkannya ke dalam samudera. Tepat sekali. Wang Yi berasal dari Departemen Administrasi. Anda tentu tidak meragukan. Kata-katanya bukan. Jadi begitu rupanya. Tuan Wang. Terima kasih. Jika bukan karena Anda,
Saya tidak tahu berapa hari ibu saya akan ditahan sebelum dibebaskan. Mungkin, Xiaolan juga akan berakhir di sana selama beberapa hari. Benar sekali. Terima kasih Tuan Wang. Maaf atas semua masalah ini. Jangan sungkan Bibi. Linlan dan saya adalah rekan seperjuangan. Urusannya adalah urusan saya. Bagus. Ayo pergi. Tanggal 13. Ingat ini baik-baik. Wang. Bukan masalah. Pastikan saja. Tugas itu diselesaikan dengan benar. Nona Shen, tenang saja. Saya akan mengatur semuanya dengan baik. Jenderal Hou, orang ini adalah Zheng Yin. Bintang baru di Jiangzhou, putri dari keluarga Shen, selama 3 tahun terakhir ini. Penguasa mengalami gangguan mental, dan dia telah mempermalukannya berkali-kali. Kenapa tidak? Bunuh saja dia. Membunuhnya dengan begitu mudah. Berarti melepaskannya terlalu ringan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Masuklah. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Zheng Ying berniat memesan restoran Mingyu pada tanggal 13 untuk upacara pertunangannya dengan Jiang Linshou. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia akan setuju? Bukankah dia takut ditolak dan kehilangan muka lebih parah? Itu, saya hanya karyawan. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa dia sudah membuat pengaturan di dalam keluarga Jiang. Dia yakin akan berhasil. Pergi dan bawakan saya seseorang yang bisa mengambil keputusan. Tanggal 13. Saya yang memesannya. Tamu, Anda pasti salah tanggal. Tanggal 13, sudah dipesan oleh Nona Shen. Berapa dia membayar? Saya akan membayar 5 kali lipatnya. Tamu, ini bukan lagi soal uang. 10 kali lipat harganya. Berhentilah selagi Anda bisa. Uang saya uang Hou. Tidak semudah itu ditipu. Ini. Jenderal Hou, paman ipar Nona Shen. Xiao Yunfang, baru saja ditunjuk sebagai gubernur Jiangzhou. Ini bukan lagi masalah uang. Jenderal pasukan Yao Hua. Jenderal Hou, kami pasti akan memenuhi kebutuhan The Anda. film was Anggap saja translated selesai. and narrated Menyelesaikan by pekerjaan M. dengan Media. benar. Lebih baik daripada apapun. Mungkin. Biarkan saya pergi dan memberitahu Nona Shen. Tidak perlu. Paling baik membiarkan dia percaya bahwa dia telah memesan tanggal 13. Karena aku berniat untuk menampar wajahnya. Cieu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan berakhir dengan menyinggung keluarga Xiang hingga ke akar-akarnya. Apakah bisnis ini masih bisa bertahan di masa depan? Seharusnya kamu mengkhawatirkan keluarga Xiang. Sekali kamu menyinggung orang ini, tidak akan ada lagi keluarga Xiang yang tersisa. Apa pendapatmu tentang dia? Nyonya tua. Linlan ini. Dia sepertinya tidak sederhana. Tidak disangka dia benar-benar mengenal mantan jenderal itu. Hu Wuli. Apa? Dia adalah tokoh papan atas di kerajaan naga. Seseorang yang ditakdirkan untuk tercatat dalam buku sejarah. Nyonya tua. Aku mendengar ini dengan telingaku sendiri. Jenderal Hu, mengapa dia mau membantunya? Dia mengklaim bahwa dia pernah menunjukkan jalan kepada Jenderal Hu. Menunjukkan jalan padanya. Itu bukanlah koneksi yang kuat. Mungkin saja. Itu hanyalah bantuan kecil. Dan dia hanya beruntung. Jenderal Hu hanya membantunya secara tidak langsung. Namun, dengan cara ini, keluargamu akan menyinggung Gubernur Xiao. Coba pikirkan, setelah urusan Jenderal Hu selesai, dia akan pergi begitu saja. Keluargamu, dan bahkan keluarga Jiang, akan berada dalam posisi yang sulit. Tapi, bukankah dia masih memiliki utang budi pada CEO Fen? Sekarang, grup Tianning hanya mengakui Lin Chu. Bukankah kamu mengirim Jin Chen ke rumah kita untuk mencari seseorang? Apakah kamu masih ingat? Xiu Yan, kamu telah ditipu oleh wanita itu lagi. Kontrak di tangan Lin Chu itu sepenuhnya berkat Nona Xiang, Apa? Nona Zheng. keponakan ipar Nona Xiang, adalah Gubernur Zhao itu sendiri. Di pesta makan malam, Nona Xiang mengucapkan beberapa patah kata kepada Ci Ewan, dan kontrak itu berakhir di tangan Lin Chu. Jadi begitu rupanya. Nona Xiang
sangat mengabdi pada Lin Shou. Dia bahkan berpikir untuk melamar. Apa? Keluarga Xiang adalah kekuatan baru yang sedang naik daun di Jiangzhou. Dan Nona Xiang, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Menikah ke dalam keluarga Xiang. Dan Gubernur Shou tidak hanya akan menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya pada kita, tetapi juga akan membuka pintu peluang bagi keluarga Jiang. Kembalilah, bujuk Lin The Shou. film was Selama kamu translated bisa menyingkirkan and Lin Lan, narrated by gunakan M segala Media. cara yang diperlukan. Apapun yang terjadi. Tapi, Dan kemudian, pada tanggal 13, Nona Xing akan mengadakan upacara pertunangan untuknya dan Lin Shou. Itu akan memberinya awal yang baru. Ibu, tapi Lin Su dan Lin Lan bahkan belum bercerai. Mengapa tidak bertunangan saja dulu dan bercerai nanti? Ibu, Lin Zhou punya pendiriannya sendiri. Sangat sulit bagiku untuk memengaruhi keputusannya sekarang. Sebagai orang tua, siapa yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anaknya? Lin Xiu memiliki sifat yang sangat keras kepala. Kamu harus membantunya dengan benar dan menuntunnya menuju pilihan yang tepat. Sebagai orang tuanya, apakah kamu benar-benar ingin makhluk tidak berguna bernama Lin Lan itu menyeret Lim Xiu jatuh seumur hidupnya? Baiklah, Ibu. Lin Lan, aku pasti akan mengusirnya. Lin Zhou, nenek memberitahuku bahwa keluarga Sang telah memesan restoran Mingyue pada tanggal 13 untuk mengadakan upacara pertunangan untukmu dan Zheng Ying. Ibu, bagaimana bisa begitu? Belum lagi, bahwa Xiaolan dan aku menikah secara sah. Tapi bahkan jika tidak, aku tidak menyukai Zheng Ying. Mengapa aku harus bertunangan dengannya? Lin Zhou, kenapa kamu berteriak? Tidakkah kamu tahu bahwa Paman Zheng Ying adalah Gubernur Chao yang baru saja dilantik, seorang gubernur provinsi sejati dengan wewenang nyata? Pada hari itu, meskipun Jenderal Hu menyelamatkan Lin Lan, namun Jenderal Hu baru saja berangkat. Gubernur Zhao mungkin akan membalas dendam kepada kita. Ibu, berhentilah bicara. Ini, aku tidak akan pernah setuju. Baiklah, jika kamu tidak setuju, ibu sendiri yang akan menyeretmu ke tempat itu dan memaksa kamu serta Lin Lan ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kamu berani. Demi seorang wanita, kamu berani berbicara seperti itu kepada ibumu. Lin Zhou, dengarkan saja ibumu. Pada tanggal 13, aku akan pergi ke restoran Mingyue bersamamu. Xiaolan, apa maksudmu dengan ini? Lin Zhou, aku tahu bagaimana perasaanmu terhadapku. Tenanglah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi, silakan. Sudah waktunya membuat para penipu picik ini membayar harganya. Ya, aku akan mendengarkanmu. Lin Lan, kamu benar-benar pengertian. Tenang saja. Begitu kamu bercerai dengan Lin Zhou, ibu akan memberimu 2 juta sebagai uang pasangan. Ibu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Xiaolan, mereka. Lin Zhou, pergilah duluan. Aku akan segera menyusul. Apapun yang mereka katakan, dengarkan saja. Tapi, Pergilah. The Jangan film was khawatir. translated and Bahkan jika narrated langit by runtuh, M Media. itu tidak akan menghancurkan kita. baiklah. Xiaolan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Kalian berdua akan menjadi pasangan mulai saat ini. Kalian harus saling mengenal lebih baik. Lin Zhou, mengapa kamu begitu sulit? Bai Chuan, Lin Zhou memang keras kepala. Dia hanya butuh sedikit waktu untuk sadar. Kamu harus bersabar dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Aku mengerti. Pernikahan Lin Shou dengan Lin Lan itu, jika dia menunjukkan sedikit saja keterikatan pada masa lalu, aku akan semakin ragu untuk mempercayakan Zheng Ying kepadanya. Tepat sekali. Lin Zhou kita adalah pria yang sangat setia dan terhormat. Begitu dia berpaling, dia akan memperlakukan Zheng Ying kita dengan pengabdian yang sama. Keluarga Jiang kita telah menanggung Lin Lan selama 3 tahun. Kita telah melakukan semua yang seharusnya kita lakukan. Karena dia tidak ada di sini hari ini. Saya akan bicara terus terang. Apakah kamu benar-benar rela demi Lin Lan? Melihat keluarga Jiang kita
jatuh ke dalam kehancuran. Nenek, mengapa keluarga Jiang akan jatuh miskin? Bukankah kita baru saja menandatangani proyek kemitraan dengan grup Tianning? Bahkan jika kita gagal, apa hubungannya dengan Xiaolan? Maka saya akan menjelaskan kebenarannya di depan keluarga besar kita. Apakah kamu tahu mengapa grup Tianning setuju untuk bekerja sama dengan kita? Xiaolan yang membuka jalan, dan si Elvan yang membuat keputusan. Omong kosong. Nona Zhenglah yang bekerja di balik layar. Itulah satu-satunya alasan kontrak ini jatuh ke tanganmu. Apa? Nona Xiang sudah menceritakan kepada saya seluruh The film ceritanya. was translated and Nenek, narrated by M. apakah kalian Media. semua salah paham? Nona Xiang telah menunjukkan ketulusan kepadamu. Mengapa kamu selalu menyimpan prasangka yang begitu dalam terhadapnya? Dan apa sebenarnya hubungannya ini dengan Nona Zheng? Gubernur baru Xiao Yanfeng adalah paman Nona Xiang. Dan dia adalah kenalan lama Ti Ewan. Nona Xiang yang bertindak sebagai perantara. Begitulah caranya. Kontrak ini jatuh ke tanganmu. Benar, Gubernur Xiao Yunfang adalah adik iparku. Dan Zhang Yin, dia benar-benar telah berusaha dengan sangat keras untuk hal ini. Itulah sebabnya dia bisa membuka percakapan dengan Ce Wang di jamuan makan malam itu. Tapi, Cukup dengan alasan-alasan itu, Lin Lan telah hidup dari keluarga Jiang selama bertahun-tahun ini. Dia tidak hanya tidak memberi kita keuntungan apapun, dia justru menyeret orang yang tidak bersalah dan mencelakai begitu banyak orang. Bagaimana bisa kita membiarkannya begitu saja? Aku mengusulkan, tandang Lin Lan keluar dari keluarga Jiang. Aku setuju. Aku setuju. Ibu, Lin Shou, dibandingkan dengan masa depan keluarga Jiang, apa arti cucu menantu seperti Lin Lan? Dia harus pergi. Nenek, mengapa Xiaolan tiba-tiba dikaitkan dengan masa depan seluruh keluarga Jiang? Zheng Yun, kamu tahu siapa dia kan? Aku sudah menyelidikinya. Zheng Yun adalah asisten kepercayaan gubernur yang baru, Xiao Yunfang. Jika bukan karena Lin Lan yang membawa General Hall, dia seharusnya sudah ditempatkan di distrik baru untuk memegang kendali. Katakan padaku, apakah dia tidak akan membencimu? Apakah dia tidak akan membenci keluarga Jiang kita? Gubernur Xiao awalnya berniat menyerahkan distrik baru kepada keluarga Jiang. Sekarang dia hanya bisa menyerahkannya kepada orang lain untuk sementara waktu. Katakan padaku, apakah Gubernur Xiao membencimu? Dan apakah dia membenci keluarga Jiang? Lin Shou, kamu adalah anak yang baik. Keluarga Jiang kita sudah di ujung tanduk. Proyek dengan grup Tianning mungkin ada di tangan kita. Namun dengan satu kata dari Gubernur Xiao, konstruksi kita akan dihentikan untuk perbaikan dengan ratusan orang di keluarga Jiang yang mengandalkan kita untuk makan. Katakan padaku, pilihan apa yang saya miliki? Tapi, jika kalian semua tahu ini, maka kalian juga harus tahu bahwa Xiaolan adalah kenalan lama Jenderal Ho, yang merupakan satu-satunya alasan Gubernur Xiao mengambil tindakan terhadap Chen Yun. Pikirkanlah, dia begitu dekat dengan Jenderal Ho, dan dia ingin membantunya. Mengapa dia datang ke keluarga kita? Dia kebetulan bertemu dengan Jenderal Ho di sebuah restoran itu saja. Jangan samakan keberuntungan dengan kemampuan nyata. Tepat sekali, Lin Zhou. Sekarang, Lin Lan sudah kembali sadar. Dan matanya sudah sembuh. The film Dia was sekarang benar-benar translated mampu and untuk narrated hidup by mandiri. M. Media. Lin Shou, nenek memberikan jaminan selama keluarga Jiang kita masih berdiri. Kami akan menjamin masa depan Lin Lan jika keluarga Jiang kita jatuh. Lalu, itu cerita yang berbeda. Lin Shou, aku memohon padamu. Ibu, Ibu, Kumohon berikan keluarga Jiang kami jalan keluar. Nenek, apa yang sedang nenek lakukan? Selama kamu bisa melepaskan Lin Lan, bahkan jika aku harus berlutut sampai mati, aku akan melakukannya dengan sukarela. Baiklah. Aku setuju. Lin Shou, aku tahu. Kamu adalah anak yang berbakti. Aku tahu nenek tidak salah menilaimu. Jika kakekmu mengetahui hal ini di alam baka, dia pasti akan tersenyum melihat kita. bagus-bagus. Aku sudah menduganya. Lin Shou adalah anak yang sangat bijak. Lin Zhou, jangan khawatir. Di masa depan, jika Lin Lan mengalami kesulitan, kamu harus membantunya. Aku tentu tidak akan keberatan.
mengenai masalahnya. Aku yang akan menanganinya. Kalian bilang dia pembawa sial. Aku sama saja dengannya. Aku akan bersamanya. Dan pergi meninggalkan keluarga Jiang bersama-sama. Lin Zhou, apa kamu sudah kehilangan akal? Bagaimana bisa kamu mirip dengannya? Suami istri itu satu kesatuan. Apakah aku tidak dihitung? Menyinggung Gubernur Xiao dan Cheng Yun. Jika Xiaolan tidak sial, bagaimana mungkin dia berakhir menikah denganku dan harus menghadapi semua kekacauan ini? Aku yang menikahi Xiaolan, yang membawa aib bagi keluarga Jian, dan membuat kita jadi bahan tertawaan. Kalian bilang dia pembawa sial. Seharusnya menyebut kami berdua sebagai pembawa sial. Lin Zhou, jangan keras kepala. Nenek, aku tidak keras kepala. Aku mengerti situasi saat ini. Xiaolan tidak bisa terus tinggal di keluarga Jian. Aku tahu, Nenek, kalian semua melakukan ini demi masa depan keluarga Jian. Jadi, aku harus setuju. Kamu tahu semua ini. Namun kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Aku telah merawatnya selama 3 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam. Apakah aku bukan manusia? Apakah aku tidak punya hati? Anda meminta saya untuk mengusirnya. Bagaimana mungkin saya tega melakukan itu? Aku akan melepaskannya. Tapi aku tidak bilang, aku akan pergi bersamanya. Begitu dia meninggalkan keluarga Jian, bagaimana kamu akan menghidupinya? Aku bisa mencari pekerjaan. Meskipun aku harus mulai dari bawah, gaji kecil pun tidak masalah. Bahkan jika aku harus mengantar makanan atau bekerja di jalur perakitan itu tidak masalah. Kamu sudah kehilangan akal. Aku menolak. Karena itu, The film Ibu, was aku translated tidak melihat and gunanya terus narrated berdebat by dengannya. M-Media. penjaga, ikat dia. Kita akan melanjutkan pertunangan hari ini, lalu mengurungnya. Meridianku akhirnya terbuka sepenuhnya. Keluarga Jiang, keluarga Zheng, sudah waktunya bagi kalian untuk membayar harganya atas perbuatan kalian. Lepaskan aku. Lin Zhou, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Apakah nenekmu dan orang tuamu benar-benar tidak lebih berharga bagimu daripada orang luar? Benar, Lin Zhou. Ibu membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu memikirkan perasaan ibu sekali saja? Besanku. Mohon maafkan kami. Keluarga Jiang telah memutuskan untuk bersatu dengan keluarga Zheng. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang terjadi hari ini. Bagus sekali. Namun akar masalah ini masih terletak pada Linlan. Paman tertua, dalam melakukan sesuatu, kita harus membasmi gulma sampai ke akarnya. Linlan ini, karena dia telah membuat keluarga Jiing dan keluarga Zhang kita hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan ini. Lalu mengapa tidak cari kesempatan untuk menyingkirkannya sekalian? Nona Zheng benar. Tidak ada orang luar di sini hari ini. Sebaiknya kita katakan apa yang perlu dikatakan dan lakukan apa yang perlu dilakukan. Benar sekali. Dengan kita sebanyak ini di sini, pastilah kita bisa menghabisi orang rendahan seperti Linlan. Aku tidak pernah menyangka kalian bisa sekejam ini. Lin Zhou, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan, namun pastikan kamu melakukannya dengan diam-diam. Jangan tinggalkan jejak apapun. Nyonya tua sangat bijak. Lin Zhou, masalah ini sudah menjadi sangat rumit. Mengapa tidak? Selesaikan saja pernikahan ini dengan tenang dan aman. Mungkin setelah itu, aku bahkan bisa mengampuninya. Biarkan dia pergi. Bekerja di bar atau panti pijat kaki sebagai semacam pemandu tamu atau semacamnya. Kalian. Xiaolan, kamu harus pergi. Mereka mencoba mencelakaimu. Kamu benar-benar nekat. Berani menunjukkan wajahmu di sini. Itu benar-benar. The film was Bodoh sekali. translated and Seseorang, narrated by M-Media. Tangkap dia untukku. Lin Zhou, lihatlah istrimu. Saat aku berurusan dengan bajingan-bajingan picik ini,
Kamu. Seng Ying, kamu pikir kamu siapa? Meskipun aku sedang tidak beruntung saat ini. Apakah aku orang yang bisa ditindas oleh orang sepertimu? Baiklah. Kamu pikir kamu bisa bertarung begitu? Aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dilawan oleh tanganmu itu, dan apakah kamu bisa menangani Gubernur Jiangzhou? Berhenti menelepon. Saya sudah memecat Xiao Yunfang. Bahkan jika kamu meneleponnya, dia tidak akan datang. Jenderal Pasukan Yaohua. Jenderal Hou Wuli. Ketua Grup Tianning. Dan seorang jenderal lainnya. 3 tokoh penting. Berkumpul di sini. Untuk apa sebenarnya? Paman. Dipecat. Ini bagaimana mungkin? Keluarga Zheng dari Jiangzhou. Zheng Baichuan. Menghaturkan hormat kepada Jenderal Hou, Jenderal Fan, Jenderal Won. Jenderal Hou. Si Evan. Kalian berani tidak berlutut di hadapan penguasa. Kalian benar-benar lancang. Keluarga Jiang kami ada di sini untuk membicarakan pernikahan dengan keluarga Zheng. Apa maksudmu tidak berlutut di hadapan penguasa? Dari mana asalnya ini? Kami datang ke sini hari ini semata-mata untuk mengawal penguasa kembali ke ibu kota. Aku tidak menyangka keluarga Jiang kalian akan sebegitu buta. Jenderal Jiang Wuli, pahlawan seumur hidupnya, sungguh tidak menyangka dia menikahi wanita sepertimu. Dan tidak menyangka kamu bahkan membawa anak-anak kecil ini. Ini benar-benar menghancurkan hati siapapun yang mendengar dan membuat mereka menitikkan air mata. Kalian memiliki mata namun gagal mengenali harta saat melihatnya. Si Elvan, kita masih memiliki kemitraan kita. Kemitraan? Kamu masih berani bicara tentang kemitraan? Kamu, apakah kamu tahu mengapa saya memberikan keluarga Jiang kontrak yang pada dasarnya hanya memberi kalian uang? Bukankah kamu meminta Nona Zheng mendapatkan kontrak dari J01? The film was Xie Ilfen. translated and Saya. narrated Saya by bahkan M tidak kenal Media. siapapun yang bernama Shen. Jika bukan karena perintah penguasa. Untuk apa saya peduli pada keluarga kecil yang hampir jatuh ke tingkat ketiga? Kemitraan sudah berakhir. Mengenai uang yang saya investasikan, saya mengharapkan keluarga Jiang dalam 7 hari untuk mengembalikan setiap seri kepada saya. Jika tidak, Tidak. Ini tidak boleh berakhir. Keluarga Jiang mengandalkan kontrak ini untuk mengembalikan kejayaan kita yang dulu. kembali ke kejayaan kalian yang dulu. Bermimpilah. Kalian takut pada keparat Xiao Yunfang itu. Apakah kalian tidak takut padaku juga, Jenderal Hou? Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Apakah kamu bahkan pantas berbicara denganku? Apakah kamu tahu apa artinya ketika penguasa tidak boleh dihina? Mulai hari ini, keluarga Jiang dan Shen, tidak termasuk rumah tangga Jiang Linshou, semuanya dijatuhkan ke kasta terendah. Dijatuhkan ke kasta terendah. Dilarang memegang jabatan. Dilarang bertani. Dilarang berdagang. Dilarang melakukan pekerjaan kasar. Siapapun yang berani membantu keluarga Jian atau Zhe akan dimusnahkan. Kamu bilang tanpa penguasa, keluarga Jiang akan lebih baik. Aku akan menunggu dan melihatnya. Apel. Bawahan Hou Wuli. Bawahan Wang Yi. Bawahan Fan Pojun. Mengundang penguasa Yaohua untuk mengambil tempatnya. Penguasa. Anda adalah penguasa Yaohua. Mustahil, mustahil. Ini tidak mungkin nyata. Bawa mereka pergi. Ya. Singkirkan mereka dari sini. Kami akan menanganinya sendiri. Kamu tidak terluka, Lin Shou.
Tidak. Urusan di sini sudah selesai. The film was Shinbing, translated and tunggu saja narrated by pembalasanku. M-Media. Orang berikutnya yang harus kuhadapi adalah kamu.